Perkenalkan, nama narasumber yang akan saya wawancarai adalah... Nama saya Tara Anggiawati, saya biasa mengajar kelas 8 dan kelas 9 SMP. Nama saya Reno Renaldo dengan NIM 2106033 dari kelas A3 PGSD. Perkenalkan, narasumber yang akan saya wawancarai adalah Ibu Rizky Oktavina, SPD. Saat ini saya sedang berbicara dengan Ibu Ulfah selaku guru di SMA Negeri 1 Ciranjang. Ini dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Menurut Ibu, bagaimana sih perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia sampai saat ini? Banyak sekali ya kurikulum yang telah berubah. Menurut saya perubahan kurikulum itu merupakan hal yang wajar karena memang Kementerian Pendidikan juga mungkin mempunyai target tertentu. Cuman yang kendala yang saya hadapi ketika perubahan kurikulum itu adaptasi dalam segala hal, dan juga medianya yang belum siap kadang-kadang seperti itu, dan juga materinya yang malah lebih acak dari sebelumnya. Menurut Ibu, apa sih implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar itu? Implementasi pembelajaran Merdeka Belajar itu adalah kebebasan guru menentukan tujuan, cara belajar, dan hasil belajar siswa. Karena kita ketahui siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang unggul di bidang afektif, ada yang unggul di bidang kognitif, bahkan ada yang unggul di bidang kinestetiknya. Untuk saat ini, implementasi pembelajaran Merdeka Belajar di sekolah belum sepenuhnya terlaksanakan karena pembelajaran pada umumnya tidak terfokuskan pada keunggulan siswa, tapi semuanya disamaratakan. Jadi jika ada siswa yang menonjol di salah satu bidang ilmu atau di salah satu kemampuan, itu tidak akan terlihat dengan baik. Selain itu, saat ini di sekolah-sekolah pada umumnya guru hanya menyamaratakan semua siswa. Jadi semua siswa itu biasanya akan disamakan pada bidang kognitifnya saja, tidak pada afektifnya maupun kinestetiknya, seperti itu. Kesulitan seperti apa yang timbul dari penerapan sistem kurikulum sekolah penggerak? Oke, baik. Untuk kesulitan kurikulum sekolah penggerak, mungkin dari ada beberapa segi ya. Dari siswa mungkin masih menyesuaikan mungkin ya dengan kurikulum baru, kemudian guru juga perlu penyesuaian dengan kurikulum baru. Ketika pemerintah mengeluarkan kurikulum, biasanya kan baru beberapa tahun sudah ganti lagi. Nanti ke depannya, kalaupun ada perubahan kurikulum, ada jangka waktu lah gitu ya. Ada jangka waktu buat sekolah beradaptasi terlebih dahulu dengan kurikulum baru itu. Baru ketika kurikulumnya sudah benar-benar terlaksana, kalau mau itu biar lebih baik kan ya ada kurikulum baru, tapi kurikulum yang sebelumnya itu belum tuntas gitu. Yang Ibu alami gitu ya, dari pertama ngajar sampai sekarang itu kan ada kurikulumnya dua gitu ya, kurikulum 2013 dengan kurikulum sekolah penggerak. Di kurikulum 2013 saja belum semua melaksanakan secara benar gitu ya. Apa yang menjadi tujuan kurikulum 2013 juga belum semua terlaksana gitu. Ini sudah diubah lagi gitu kurikulumnya. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun? Baik, terima kasih. Baik, di sini mungkin Ibu akan berbagi mengenai perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kurikulum ini sudah beberapa kali berubah kalau tidak salah sampai 10 kali berubah. Perubahan kurikulum ini terjadi karena mengikuti perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan impact dalam masyarakat.
Nah, menurut kami perubahan kurikulum juga terjadi karena kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya itu masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Karena jika kurikulum tidak mengalami perubahan, pasti hanya akan menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan yang terbatas dan mungkin perubahan yang ada di dunia dan mungkin menghadapi perubahan yang ada di dunia. Baik, mungkin setiap perubahan kurikulum yang ada di Indonesia itu memiliki tujuan tersendiri, yang mana mungkin ada nilai positifnya juga dan ada nilai negatifnya juga. Kalau nilai positifnya mungkin kalau bagi guru-guru itu guru-guru akan lebih kreatif, inovatif dalam memberikan pembelajaran kepada siswa dengan metode-metode yang baru. Nah, menurut kami perubahan kurikulum juga terjadi karena memang kurikulum-kurikulum yang ada sebelumnya itu masih memiliki banyak kekurangan yang harus segera diperbaiki. Bapak, saya mau bertanya, apa pendapat Bapak tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Merdeka Belajar itu kan kurikulum yang dikeluarkan oleh Nadiem Makarim. Tujuannya mah baik gitu untuk menyempurnakan kurikulum sebelumnya. Oke. Apalagi dalam masa pandemi ini gitu ada banyak aspek itu yang emang berubah, yang asalnya tatap muka adanya BDR dan juga hal lainnya gitu. Nah, kalau untuk implementasi Merdeka Belajar, mungkin sebelumnya atau di narasumber sebelumnya mereka bilang ada yang bilang efektif, ada yang bilang sudah sangat baik, ada yang bilang kurang baik. Benar? Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk pendapat pribadi mah gitu, penerapan Merdeka Belajar itu harus dilakukan di sekolah. Kenapa? Karena melihat banyaknya keunggulan dari Merdeka Belajar ini, saya pikir kita bakal sama-sama merdeka seperti tujuannya kan, guru merdeka dalam administratif ataupun pengajarannya, murid pun merdeka gitu. Dalam artian banyak asesmen dan juga banyak pilihan yang emang memudahkan para murid juga.